Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan dan AC Milan akan berhadapan dalam laga final Supercoppa Italiana di Riyadh pada hari Senin. Rossoneri akan berusaha menghentikan dominasi Nerazzurri yang telah 3 kali berturut-turut mengangkat trofi ini. Pertandingan akan digelar di Stadion King Saud University pada hari Selasa 7 Januari pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan tahun kedua Supercoppa Italia yang diselenggarakan dengan format Final Four yang mempertemukan juara dan runner-up Serie A serta Coppa Italia. Inter berhasil lolos ke final setelah mengalahkan Atalanta dengan skor 2-0, sementara AC Milan menaklukkan Juventus dengan skor 2-1. Derby della Madonnina ini dipastikan akan berlangsung sengit dan menarik perhatian para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Inter Milan mengincar gelar Supercoppa Italiana ke-9 mereka yang akan menyamai rekor kemenangan Juventus. Sementara itu, AC Milan baru memiliki 7 gelar dan terakhir kali mengangkat trofi ini pada tahun 2016. Derby della Madonnina di final Supercoppa Italiana kali ini akan menjadi pertemuan yang menarik. Tercatat ini adalah pertemuan kedua mereka di final Supercoppa Italia. Pada pertemuan terakhir di Riyadh tahun 2023, Inter berhasil menang dengan skor telak 3-0. Namun pada tahun 2011 di Beijing, AC Milan yang keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Striker Inter Marcus Thuram diragukan tampil di final Supercoppa Italia akibat masalah cedera. Menurut laporan dari Sport Mediaset dan pernyataan pelatih Simone Inzaghi, Thuram mengalami cedera pada otot aduktor saat semifinal melawan Atalanta. Laporan awal dari Sky Sport Italia menunjukkan bahwa cedera Thuram tidak terlalu serius. Namun kelayakannya untuk bermain di final melawan AC Milan masih menjadi tanda tanya. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Inter tengah mempersiapkan opsi lain di lini depan jika Marcus Thuram tidak bisa tampil akibat cedera dalam laga final Supercoppa. Jika Thuram harus absen, penyerang asal Iran Mehdi Taremi siap berduet dengan Lautaro Martinez di lini serang Nerazzurri. Selain itu, pelatih Simone Inzaghi juga mempertimbangkan opsi lain dengan memberikan peluang kepada Joaquin Correa. Pemain asal Argentina tersebut dilaporkan menunjukkan performa yang mengesankan dalam beberapa sesi latihan terakhir sehingga berpotensi menjadi pilihan alternatif. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan menemani Lautaro di lini depan kemungkinan akan ditentukan mendekati hari pertandingan, bergantung pada kondisi terkini Thuram dan kesiapan pemain lainnya. Final Supercoppa menjadi kesempatan penting bagi Inter untuk mengamankan trofi pertama di tahun dan musim ini, sehingga strategi dan pilihan pemain akan menjadi faktor krusial dalam pertandingan tersebut. Gelandang Inter Milan Davide Fratesi menjadi incaran banyak klub top Eropa termasuk Newcastle United, Manchester United, Tottenham Hotspur, dan AS Roma. Meski demikian, Inter menegaskan tidak akan menjual pemain manapun hingga selesainya Piala Dunia Antar Klub 2025. Menurut laporan dari tim Talk, Newcastle tertarik pada Fratesi yang saat ini dihargai oleh Inter sebesar 50 juta euro. Inter pun menegaskan bahwa tidak akan ada opsi pertukaran pemain, hanya transfer tunai yang akan dipertimbangkan seperti dikonfirmasi oleh jurnalis Alfredo Pedula.
Tidak hanya klub Inggris, sejumlah tim di Spanyol juga dilaporkan memantau situasi pemain berusia 25 tahun ini. Orang-orang terdekat Fratesi menyarankan agar dia tetap bersabar, mengingat dirinya merupakan salah satu pemain muda yang menonjol di lini tengah Inter. Saat ini, hanya Christian Aslani yang lebih muda dari Fratesi di lini tengah Nerazzurri. Meski ada ketertarikan dari beberapa klub termasuk Roma, Inter tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak melepas Fratesi, terutama pada bursa transfer Januari mendatang. FC Inter News melaporkan bahwa Inter hanya akan mempertimbangkan penjualan jika Fratesi secara pribadi meminta untuk pergi. Dengan performa solid Fratesi dan kepercayaan Inter padanya, masa depan sang gelandang tampaknya akan tetap bersama klub, setidaknya hingga Juni 2025. Inter pada akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Stefan De Vrij selama 1 tahun. Dengan keputusan ini, bek asal Belanda itu akan tetap berada di San Siro hingga 2026, menurut laporan dari Nicolo Schira, jurnalis dari Gazzetta dello Sport. Menurut laporan, langkah ini menunjukkan kepercayaan penuh Inter kepada De Vrij sebagai bagian penting dari lini pertahanan mereka. Sebelum kabar perpanjangan kontrak ini, De Vrij sempat menjadi target beberapa pihak lain. Napoli yang dilatih Antonio Conte dikabarkan mencoba menggoda pemain berusia 32 tahun tersebut melalui perwakilannya. Namun De Vrij dengan tegas menolak pendekatan tersebut dan memilih untuk melanjutkan karirnya bersama Inter. Oleh sebab itu, Antonio Conte mengalihkan perhatiannya untuk mendatangkan Danilo dari Juventus. Masa depan Francesco Acerbi di Inter Milan masih belum jelas. Mengingat usianya yang semakin bertambah, Nerazzurri mulai mencari bek tengah baru untuk memperkuat lini belakang. Beberapa nama telah muncul sebagai kandidat potensial, di antaranya adalah Bijol dari Udinese dan Gila dari Lazio. Kedua pemain ini dianggap memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di level tertinggi. Selain itu, Inter juga tertarik pada Jumabah dari Valladolid. Pemain asal Sierra Leone ini tampil mengesankan di La Liga dan menarik minat banyak klub besar Eropa. Kemampuannya dalam bertahan dan membangun serangan membuatnya menjadi target transfer yang menarik bagi banyak tim. Gila yang tampil konsisten bersama Lazio juga menjadi salah satu opsi yang menarik bagi Inter. Pemain asal Spanyol ini memiliki pengalaman bermain di Serie A dan dinilai cocok untuk bermain dalam sistem permainan yang diterapkan oleh Simone Inzaghi. Bek muda berbakat Thomas Palacios dikabarkan berpeluang untuk dipinjamkan pada bursa transfer Januari mendatang oleh Inter. Namun hingga saat ini, belum ada tawaran resmi yang masuk untuk pemain asal Argentina tersebut. Keputusan untuk meminjamkan Palacios bertujuan memberikan waktu bermain lebih banyak guna mengasah kemampuannya di level kompetitif. Inter disebut siap membuka pintu untuk transfer sementara jika ada tawaran yang sesuai. Situasi ini masih akan terus dipantau menjelang pembukaan bursa transfer dengan banyak klub yang mungkin mempertimbangkan Palacios sebagai opsi memperkuat lini belakang mereka. Mengingat situasi lini belakang Inter yang sekarang mengalami krisis dengan masih cederanya Benjamin Pavard dan Francesco Acerbi, bukan tidak mungkin manajemen Nerazzurri akan membiarkannya bertahan di klub.